Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Bastin TV. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Teks ini sangat penting untuk menyampaikan informasi yang tepat, sistematis, dan akurat tentang suatu fenomena atau objek yang telah diamati. Yuk, simak penjelasannya sampai habis ya. Sebelum kita mulai, saya ada satu pertanyaan nih. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu dan sudah mengenal apa itu observasi? Yap, betul sekali. Observasi adalah suatu kegiatan mengamati secara cermat. Nah, jika kalian penasaran, yuk kita lanjutkan. Teks laporan hasil observasi merupakan sebuah karya tulis yang memuat tentang rangkaian penjabaran umum atau melaporkan suatu fenomena berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Teks laporan hasil observasi juga memiliki beberapa ciri-ciri loh. Yang pertama, bersifat objektif dan universal. Yang kedua, objek yang diamati adalah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna dan sesuai fakta dari hasil pengamatan yang telah didapatkan. Dan yang keempat, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang dan tidak benar. Sebelum kita memulai menulis teks laporan hasil observasi, kita perlu nih untuk mengetahui kaidah kebahasaannya. Yang pertama, menggunakan kalimat deklaratif atau kalimat yang menunjukkan fakta. Dan yang kedua, menggunakan kata-kata istilah dalam bidang tertentu. Ketiga, menggunakan kata kerja material dan relasional, yakni kata kerja yang menunjukkan tindakan nyata. Lalu, menggunakan kata ganti dan kata konjungsi. Struktur teks laporan hasil observasi. Pertama, pernyataan umum, berisi pembuka atau pengantar umum tentang objek yang akan dikaji dan menjelaskan secara garis besar pemahaman terhadap objek tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian, berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Yang ketiga, deskripsi manfaat atau kesimpulan, menjelaskan manfaat objek yang diobservasi, baik bagi manusia maupun bagi alam secara umum. Fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, sebagai dokumentasi, dua, sebagai ilmu pengetahuan, tiga, sebagai bahan penelitian, empat, sebagai sumber yang dapat dipercaya, dan yang kelima, sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan. Langkah penyusunan teks laporan hasil observasi. Pertama, membuat judul. Judul yang dibuat disesuaikan dengan pengamatan yang telah dilakukan. 2. Membuat kerangka teks. Kerangka teks condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. 3. Menyusun teks. Penyusunan teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat. Diawali dengan paragraf pernyataan umum, lalu ke bagian isi. Setelah membuat klasifikasi secara umum, langkah berikutnya yaitu menjabarkan klasifikasi tersebut berdasarkan pengamatan. Dan yang keempat, meneliti kembali. Teliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat janggal atau salah penulisan, segera memperbaiki kembali. Itulah merupakan penjelasan mengenai teks laporan hasil observasi. Semoga setelah ini bisa memahami dan mempraktekkan mengenai pembuatan teks laporan hasil observasi sesuai dengan kaidah dan kebahasaan pada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.